kok gendut sih, gendut gendut gendut, pokoknya semua orang bilang gitu karena body shaming kayak gitu. Paha lo gede banget sih, ada temanku cowok tuh bilang gitu. Oh no! Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku sempat bikin video lagi setelah beberapa saat vakum. Dan ini sekarang jam 11 malam. Aku barusan habis bikin video endorse, jadi sekalian aja aku bikin video buat YouTube. Karena di sini aku cuma mau sharing aja tentang pengalaman diet aku yang ekstrim. Nanti aku kasih fotonya before sama afternya. Terus kondisi badan aku sekarang juga nanti aku kasih fotonya juga. Jadi dulu itu aku diet sekitar 3 bulan dan itu turun sekitar 12 kg. Itu karena diet benar-benar ekstrim banget, menurut aku nggak sehat banget. Dan di sini aku mau sharing agar tidak dicontoh seperti aku karena itu membahayakan kesehatan gitu ya guys. Nah, jadi dulu karena aku pusing, semua orang tuh bilang kok gendut sih, gendut gendut gendut, pokoknya semua orang bilang gitu karena body shaming kayak gitu. Paha lo gede banget sih, ada temanku cowok tuh bilang gitu, makanya langsung hah, oh gitu ya, ya udah deh. Aku akhirnya lihat video YouTube tentang diet, terus tentang olahraga, gym dan lain-lain, olahraga di rumah kayak gitu-gitu. Dan aku mikir gimana sih caranya biar yang instan, biar yang cepat, karena udah pusing kan dengerin omongan orang-orang. Dan pada saat itu juga mau lebaran juga. Akhirnya dari pengalaman ngawur aku waktu itu, aku nggak minum obat sih, nggak minum obat diet dan lain-lain karena aku takut ya untuk kesehatan, berbahaya buat ginjal. Jadi waktu itu aku nggak makan nasi, sama sekali. Karbonya aku ganti sama kentang kalau nggak salah. Kentang itu pun satu hari cuma 1 butir. Jadi selain kentang aku cuma makan sayuran dan itu no gorengan sama sekali. Bahkan di awal-awal sayurannya tuh aku bikin jus. Jadi aku minum jus sayuran. Kalian bisa bayangin rasanya jus sayuran bener-bener nggak enak. Dan pada saat itu aku masih kerja di rumah sakit. Terus aku ketemu sama salah seorang dokter kan. Terus tanya, Zara ngapain sih minum jus terus? Tanya gitu dokternya. Terus habis itu bilang, iya dok, aku tuh lagi diet. Aku bilang gitu kan. Terus habis itu dokternya tuh bilang, ya kalau kamu minum jus terus, usus kamu lama-lama nggak bisa nerima makanan, karena makanan yang dicerna kan halus semua. Nanti misalkan aku makan dengan mengunyah, itu usus aku udah nggak mau menerima. Nah akhirnya dari situ, aduh ada abang baso. Akhirnya dari situ aku stop bikin jus sayuran. Aku stop bikin jus sayuran, tapi sayurannya aku masak biasa, aku rebus pakai garam sama gula dikit. Itu pun sayurannya nggak pernah banyak, kayak cuma 1 porsi buat sekali makan gitu. Dan itu sehari aku makan 2 kali. Biasanya aku makan telur sehari 3 butir. Kalau udah makan telur aku udah nggak makan sayuran, nggak makanan yang lain, nggak makan makanan lain, cuma telur sama minum air putih aja. Dan itu malamnya aku olahraga karena aku pagi kuliah, terus malam, sore sampai malam itu aku kerja. Jadi aku olahraga tuh malam sekitar jam 11 sampai jam 1 pagi itu aku olahraga. Habis itu aku baru tidur dan aku kuliah jam 9 pagi. Pokoknya aku bener-bener kurang tidur, nggak pernah makan. Terus ya emang badanku akhirnya kurus kan. Itu 2 bulan diet kayak gitu tuh semua orang udah bilang, udah lo jangan diet terus, kurus banget. Kan pada tahu kan kalau aku lagi diet gitu. Baju aku tuh udah kendor semua, celana aku udah kegedean semua, tapi menurut aku ini masih kurang kurus, jadi masih aku lanjutin terus dietnya. Sampai bulan ketiga itu udah hampir puasa, itu BB aku udah 42 kalau nggak salah. Itu udah bener-bener kurus. Terus aku sering pusing kayak keliengan gitu, kesenggol orang dikit udah mau jatuh, kena angin udah mau ngikut angin. Pokoknya udah bener-bener kayak nggak ada stamina aja gitu loh, karena mungkin nggak pernah makan dan aku nggak mau makan dan nggak tergoda sama makanan kayak gitu. Nah waktu itu selain sering pusing, terus sering mual juga, itu
itu rambut aku tuh jadi kayak rontok parah juga. Ya bener aja karena kan kurang vitamin gitu kan, jadi terus pokoknya jadi nggak banget deh. Terus kulit kayak juga makin kusam gitu, pokoknya nggak segar gitu, kayak agak keriput gimana, kering. Karena bener-bener nutrisi dari yang kita makan itu bener-bener berpengaruh kan sama tubuh kita. Jadi bener-bener jangan ditiru karena itu bener-bener berbahaya, dan itu baru yang nampak di luar. Apalagi nanti kalau jangka panjang pasti buat organ-organ tubuh kita yang lain juga nggak bagus. Jadi bener-bener untung kayak segera sadar gitu setelah aku lihat YouTube-nya Yulia Balsun. Ternyata diet aku bener-bener sesat, bener-bener salah. Ya waktu itu aku tahu sih, cuman gara-gara gelap mata, gara-gara sering denger body shaming kayak gitu, jadi akhirnya putus asa. Jadi akhirnya cari cara secepat mungkin. Untungnya pada waktu itu tuh aku benar-benar nggak tertarik untuk minum obat-obatan gitu kayak pil pelangsing atau apapun, karena aku males. Biasanya tuh aku pernah beli, aku jadi apa ya, kayak bolak-balik ke kamar mandi mules terus. Itu aku benar-benar males. Apalagi aku tahu aku nggak makan banyak, apa yang mau dikeluarin gitu kalau aku nggak makan gitu kan. Terus aku juga tahu waktu itu teman aku tuh ada yang minum obat diet, terus akhirnya dia tuh jadi kayak ambeien, padahal sebelumnya dia sama sekali nggak ada penyakit ambeien. Terus ada cerita juga kayak kena ginjal dan lain-lain. Aku jadi takut untuk minum obat-obatan, jadi aku cari cara lain yang instan juga selain dari obat-obatan, dan kayaknya sama tololnya gitu. Jadi kayak bener-bener jangan ditiru. Kalau misalkan kalian mau diet, banyak cara-cara diet yang benar, yang sehat, yang gak berbahaya untuk tubuh kita sendiri gitu. Dan waktu itu udah mau lebaran, akhirnya aku pulang kampung mudik. Terus pas udah di rumah, kayak semua orang tuh bilang, kenapa kurus banget sih, jelek kayak orang tua, pipinya hilang, kan namanya kurus kayak gitu kan. Ya pokoknya banyak yang bilang gitu, banyak pokoknya banyak yang komen gak bagus lah gitu karena terlalu kurus. Bukan langsing lagi, karena terlalu kurus. Habis itu pusing lagi lah mikir, aku bingung lagi mau nambah berat badan gimana. Terus akhirnya nambah berat badan ternyata lebih susah daripada diet. Nanti aku akan sharing lagi di video selanjutnya. Sekarang fokus tentang diet ini aja. Nah, jadi aku pesen buat kalian kalau emang mau diet demi kesehatan kalian sendiri, apalagi kalau kalian punya mah, jangan sekali-kali diet ngawur kayak aku, karena bener-bener kayak metabolisme tubuh tuh jadi nggak lancar. Terus ya emang kurus tapi kayak gelambir gitu kulitnya, padahal aku olahraga juga. Karena mungkin asupan gizinya kurang gitu kan, nggak ada gizi yang masuk. Jadi pesen aku kalau misalkan kalian mau kurus itu jadiin pola hidup aja, jadiin pola hidup yang sehat. Terus olahraga juga sewajarnya, kan olahraga yang normal seminggu 3-4 kali aja, bukan tiap hari kayak aku, bukan 1-2 jam kayak aku, karena kita bukan atlet. Kecuali kita atlet ada waktu-waktu lebih panjang lah untuk melatih otot-otot kita gitu kan. Untuk cara menggemukkan badan bakal aku share di video aku selanjutnya, sampai ke tahap berat badan aku naik lagi ke 48. Ini itu menurut aku susah banget dan waktunya lumayan lama juga sih. Nah, jadi sekian aja sharing dari aku, semoga bisa diambil pelajarannya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat bikin video yang lain. Jadi kalau kalian mau request aku bikin video apa selanjutnya, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM ke Instagram aku @zarajana. Bye bye.